Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Sebelumnya kita sudah membahas bahwasannya fi'il mudhari itu pada asalnya marfu', kecuali jika dia diawali amil nasab dan amil jazm. Jadi kalau ketemu fi'il mudhari yang mu'rab, kita lihat sebelumnya. Kalau tidak ada amil nasab dan amil jazm, maka kita masukkan dia ke dalam kelompok fi'il yang marfu'. Kalau sebelumnya ada amil nasab, maka kita masukkan dia ke dalam kelompok fi'il yang mansub. Kalau sebelumnya ada amil jazm, kita masukkan dia ke dalam kelompok fi'il yang majzum. Oleh karena itu, ya, ketika kita mendapati fi'il mudhari', ya sekali lagi kita lihat ke belakangnya. Dan untuk bisa memasukkan fi'il mudhari' ke dalam kelompok marfu', mansub dan majzum, otomatis ya kita harus menghafal atau mengetahui terlebih dahulu dan sekaligus menghafalnya, ya, amil apa saja yang termasuk amil nasab dan apa saja yang termasuk amil jazm. Dan sekarang kita akan bahas amil nasab, ya. Ibnu Ajurum rahimahullahu taala berkata fan nawasibu, ya. Kemudian awan an-nawasibu, nawasib itu artinya amil-amil nasab, asyaratun, ada 10, wahia, dan dia adalah sebagai berikut. An, ya, an ini tidak kita terjemahkan, ya. Walan dan lan, ya, lan artinya tidak akan. Wa izan, izan ini artinya kalau begitu. Wa kai artinya supaya. Wala mukai, lam kai, ya, lam kai itu nanti bentuknya li, ya, sama seperti huruf jar, artinya supaya, ya, juga sama, ya. Wala mul juhudi, lam juhud, ya, bentuknya sama li gitu, ya, seperti huruf jar, dan ini diterjemahkan sungguh, ya, karena di sini memberi makna penekanan. Wahata dan hingga, wal jawabu dan jawaban, bil fa'i dengan huruf fa, wal wawi dan waw, wa au dan au. Tapi fa di sini, ya, nanti dinamakan dengan fa sababiyah, artinya maka, ya, fa di sini yang artinya maka, wal waw yang artinya bersama, ini waw ma'iyah, dan au di sini yang artinya kecuali atau hingga. Ya, nanti akan dijelaskan. Di sini langsung saja kita baca penjelasannya. Ya, jadi ini ada 10 amil nasab yang harus kita hafalkan, ya. Penjelasannya, amil nasab adalah lafaz-lafaz yang menyebabkan fi'il mudhari' yang mu'rab menjadi mansub, ya. Berikut ini contohnya dalam kalimat pertama, an. Ya, misalnya pada kalimat uridu an azhaba. Uridu, aku ingin, an azhaba, aku ingin pergi, ya. Adhaba ini asal katanya kan adhabu, ya, asal katanya adhabu, tapi karena sebelumnya ada amil nasab an, maka menjadi mansub sehingga kita baca adhaba gitu. Jadi fokuskan pada fiil adhaba. Kalau uridu ini kan marfu, ya, arada yuridu karena terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Di sini adhaba mansub karena ada an. Kemudian lam artinya tidak akan. Misalnya huwa lan yazhaba, dia tidak akan pergi, asal katanya yazhabu, tapi karena ada lan menjadi yazhaba. Kemudian izan, kalau begitu. Nah, izan ini terdapat pada kalimat sebelum kalimat yang merupakan respon dari kalimat sebelumnya. Jadi sebelumnya ada kalimat pendahuluan. Misalnya ada orang mengatakan sa'azuruka godan, aku akan mengunjungimu besok. Kemudian kita respon, izan kalau begitu ukrimaka, ya, aku akan memuliakanmu. Di sini ukrima, asal katanya ukrimu, aku memuliakan. Ya, karena ada izan, maka kita baca mansub menjadi ukrima, gitu. Kemudian kai, artinya agar atau supaya. Misalnya iqra, bacalah, kai tafhama, supaya engkau faham. Tafhama, asal katanya tafhamu. Ya, tapi kemudian karena sebelumnya ada kai, menjadi mansub menjadi tafhama. Catatan, sering didapati sebelum huruf kai terdapat huruf jar lam. Ya, seperti pada ayat wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri likaila. Di situ likaila, sebelum kai ada li. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a.
Kemudian di sini ya'lama mansub karena ada kai. Adapun huruf la-nya di sini dia tidak berpengaruh karena la di sini la nafiyah, tidak beramal. Jadi ya'lama menjadi mansub karena ada kai, dan di sini biasanya sering kita dapati kai sebelumnya ada huruf lam, likai jadi bacanya. Ya. Dan ini nanti penjelasannya ada di tingkat lanjutan. Jadi nanti jangan heran ya kalau ada kai sebelumnya ada likai gitu bacanya. Kemudian yang kelima ya, namanya lam kai atau nama lainnya lam ta'lil ya. Lam yang menunjukkan makna sama seperti kai ya, menunjukkan alasan. Terjemahnya untuk agar supaya gitu. Misalnya darastul arabiyyata, aku belajar bahasa Arab li afhamal qur'ana, untuk aku memahami Al-Qur'an. Di sini afhama mansub karena ada lam kai namanya. Ya, lam kai. Li afhama jadi kita bacanya. Kemudian lam juhud ya. Lam yang terdapat pada kalimat pengingkaran. Ya, di sini memberi makna penekanan sehingga kita bisa terjemahkan dengan sungguh benar-benar gitu. Ya. Dan ini cirinya itu sebelumnya ada di sini ada catatan ya. Lam juhud terletak pada kalimat yang diawali oleh lafadz makana atau lam yakun beserta tasrifannya. Ya, seringnya yang dijadikan contoh ini pada dua ayat ini. Sebelumnya ada kata-kata makana. Ya, makana Allahu liyu'adzibahum. Ya, Allah sungguh benar-benar tidak akan mengazab mereka. Ya, makana Allahu ya. Allah tidaklah liyu'adzibahum, benar-benar mengazab mereka. Allah benar-benar sungguh benar-benar tidak mengazab mereka. Di sini liyu'adzibahum, lamnya ini namanya lam juhud, lamul juhud. Ya, dan dia sebelumnya ada makana. Yang kedua ada lam yakun. Ini kan kana bisa ditasrif menjadi yakunu, tapi karena ada huruf lam amil jazm ya. Jadi lam yakun. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah sungguh benar-benar tidak akan mengampuni mereka. Di sini liyaghfira, yaghfira asal katanya yaghfiru. Tapi karena ada huruf lam juhud maka menjadi liyaghfira. Dan di sini kita tahu dia lamul juhud karena sebelumnya ada lam yakun. Itu biasanya nih di kitab-kitab nahwu dua ayat ini yang sering dijadikan contoh. Jadi hafalkan saja dua ayat ini ya untuk contoh. Tapi intinya sebenarnya di sini ya kita fokus pada lam juhudnya. Setelah lam juhud di sini ada fi'il mudhari dan dia mansub karena adanya lam juhud. Kemudian hatta yang artinya hingga. Misalnya sa'ajtahidu, aku akan bersungguh-sungguh hatta anjaha, hingga aku sukses berhasil. Anjaha asal katanya anjahu, tapi karena ada hatta menjadi anjaha. Kemudian ada huruf fa namanya huruf fa sababiyah yang artinya maka. Dan huruf fa sababiyah ini terletak di antara dua kalimat. Kalimat sebelumnya merupakan sebab dari kalimat setelahnya. Jadi fa sababiyah itu ya ada di awal kalimat yang merupakan respon dari kalimat sebelumnya. Respon atau jawaban dari kalimat sebelumnya. Contoh misalnya iqra, bacalah. Fatafhama, maka engkau akan paham. Nah, di sini fa-nya fa sababiyah dan dia termasuk amil nasab sehingga kita bacanya fatafhama, dan sebelumnya ada iqra, bacalah. Ya, penyebab faham adalah iqra, membaca gitu. Catatan, fa sababiyah biasanya terletak setelah kalimat perintah, larangan dan pertanyaan. Ya, misalnya pada kalimat perintah seperti contoh di atas atau contoh berikutnya di sini aslim fataslama ya. Masuk Islamlah engkau fataslama, maka engkau akan selamat. La ta'jal, jangan engkau tergesa-gesa. Fatandama, maka engkau akan menyesal kalau tergesa-gesa. Ya, fatandama mansub karena fa sababiyah. Hal anta fil baiti, ini kalimat pertanyaan. Hal anta fil baiti, apakah engkau berada di rumah? Fa'azuroka, ya, maka aku akan mengunjungimu. Ya, disebabkan kau ada di rumah, maka aku akan mengunjungimu. Ya, fa'azura, azura asal katanya azuru, tapi karena ada fa sababiyah menjadi azura. Ya, penjelasan rinci tentang fa sababiyah ini bisa dibaca di buku Menyelami Samudra Huruf ya. Saya sudah bahas contoh-contohnya yang rinci tentang fa sababiyah. Kemudian ada waw ma'iyah, ya, huruf waw yang bermakna bersama. Seperti contoh la tatakallam, jangan engkau berbicara, wa yashrahal ustadzu darsa, ya, bersamaan ustadz menjelaskan pelajaran. Ya, wa yashraha, yashraha ini asal katanya yashrahu kan. Tapi karena ada waw ma'iyah menjadi yashraha. Waw ma'iyah ini juga ya penjelasannya sama dengan fa sababiyah.
ya biasanya terletak setelah kalimat perintah, larangan, dan pertanyaan. Jadi sebelumnya ada kalimat pendahuluan. Ya, untuk waw ma'iyah yang di sini dia menjadi amil nasab pada fi'il. Ya. Contoh misalnya iqra, ya pada kalimat perintah sebelumnya iqra kitabaka wa tasma'a kalamal ustadzi. Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu wa tasma'a, bersama engkau mendengarkan kalamal ustadzi. Perkataan ustadz. Jadi sambil mendengarkan ucapan ustadz, ya engkau baca kitabmu gitu. Kemudian la tadkhulil hammama, jangan kau masuk kamar mandi, wa tahmilal mushafa, ya bersama engkau membawa mushaf. Tahmila di sini mansub karena ada waw ma'iyah. Kemudian hal satadhhabu wa yanzilal mataru, ya apakah engkau akan pergi, wa yanzilal mataru, bersama hujan turun. Gitu. Ini kalimat pertanyaan. Ya, tapi sepertinya untuk waw ma ini jarang didapati dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab. Ya. Dan termasuk yang sangat jarang juga ini au, ya huruf au yang bermakna kecuali atau hingga, ini sangat jarang ya. Dan biasanya contohnya seperti ini. La aqtulannal kafira au yuslima. Ya, sungguh aku akan bunuh orang kafir itu, ya dalam peperangan ya ini, kecuali dia masuk Islam, au yuslima. Ya, kecuali dia masuk Islam. Di sini au maknanya kecuali. Atau maknanya hingga, misalnya aqra'ul qur'ana au at'aba, ya aku akan membaca Al-Qur'an hingga aku capek lelah. Ya, dan ini sangat jarang ya. Jadi yang perlu dihafal di sini, yang sangat penting dihafal ini berdasarkan urutan ya, an, lan, idzan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta. Kemudian termasuk fa sababiyah juga ya, bolehlah dihafal. Kalau antum nggak sanggup hafal semuanya, ini berdasarkan urutan dari atas nih. Yang paling sering an, lan itu yang paling sering, sama lamukai ya, huruf lamukai. Ya, ini ambil-ambil nasab yang penting untuk dihafalkan. Dan sekarang coba antum kerjakan latihannya di sini ya. Antum lihat di situ, sebutkan perintahnya, sebutkan tanda i'rab dari fi'il mudhari berikut. Jadi antum kenali ya fi'il mudhari'nya dulu, kemudian di situ kalau ketemu fi'il mudhari' ya kita tetapkan ya dia apakah dia marfu, mansub, atau majzum. Kemudian jelaskan tanda i'rabnya. Silakan dikerjakan ya, semoga bisa difahami. Kalau masih ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.